Dalam tubuh kita ada otot yang namanya otot think dan otot aware. Otot think ini otot egonya manusia. Ego manusia itu kecenderungannya hanya menjerat yang enak dan menolak yang gak enak. Pengennya yang nyenengin terus, pengennya anak-anak nurut terus, pengennya suami baik terus. Otot think, otot ego manusia. Kalau otot aware, otot kesadaran bahwa kita perlu menyadari bahwa memang suami itu ada kalanya nyenengin, ada kalanya nyebelin, anak-anak juga ada kalanya nurut, ada kalanya ngebantah. Yang perlu kita latih adalah otot aware ini, kawan-kawan. Kita bisa pilih otot mana yang mau dilatih, apakah otot think atau otot aware. Kalau kita melatih otot aware, kita akan jadi pribadi yang mindful. Namun sayangnya, pendidikan di Indonesia masih banyak yang membesarkan otot think. Bagaimana anak-anak kita dididik, dilatih untuk mendapatkan, untuk meraih, untuk berhasil, untuk sukses. Jarang pendidikan Indonesia yang mengajarkan otot aware bagaimana bahwa hidup ini ketika kita gagal bagaimana harus bersikap. Bahwa hidup ini tidak melulu tentang mendapatkan tapi juga tentang merelakan. Bagaimana tidak selalu tentang kesuksesan tapi bagaimana juga menyikapi ketika kegagalan itu menghampiri hidup kita. Sehingga banyak anak-anak sekarang yang tidak siap hidup gagal, tidak siap kecewa. Padahal dalam hidup ini tidak melulu tentang kesuksesan, tidak melulu tentang keberhasilan. Tapi justru yang kerap kali menghampiri kita adalah kegagalan demi kegagalan dan bagaimana kita belajar dari itu. Kalau kita nggak ngegedein otot aware ini, kawan-kawan, kita akan capek. Nah, kita akan sibuk untuk bagaimana sukses, bagaimana berhasil, bagaimana mendapatkan, bagaimana meraih. Karena untuk sukses, setiap orang siap untuk sukses. Tapi nggak semua orang bisa menghadapi kegagalan. Jadi kawan-kawan, yang perlu kita latih adalah otot aware ini. Kita bisa pilih otot yang mana mau dilatih. Bahwa kita bisa memilih ketika keadaan gak nyaman, kita bisa memilih untuk berdamai dengan keadaan, bisa menerima bahwa semua ini adalah memang realita yang perlu kita hadapi. Kalau kita terus-terusan menggunakan otot think ini, kawan-kawan, hidup ini pengen nyenengin terus, akhirnya kita seringkali melarikan diri, mengalihkan, melakukan kesenangan-kesenangan demi mengalihkan luka-luka kita. Kita akan terjebak di lingkaran yang namanya infinity loops, lingkaran kesibukan yang tak berkesudahan. Kita akan disibukkan kepada aktivitas-aktivitas yang membuat kita melupakan kesedihan kita. Contohnya ketika kita entertain, mencari kesenangan di luar, ke salon, belanja, nonton, yang seringkali kita disebut healing, padahal sama sekali itu tidak memulihkan. Ketika pulang nonton, pulang dari salon, mood swingnya tetap ada, ya nggak? Karena itu bukan memulihkan, itu hanya mengalihkan, hanya melupakan sejenak, tapi masalahnya tetap ada dan problem dalam diri kita ini tetap bermasalah. Jadi kalau kita terus mengalihkan untuk menyibukkan, melupakan kesedihan-kesedihan kita hanya akan terjebak pada kesibukan yang gak ada ujungnya. Akhirnya kita masuk ke ritme lingkaran yang begitu cepat. Bukankah zaman sekarang itu zaman yang serba cepat, serba instan, serba mudah, serba maju, serba canggih. Tapi di zaman yang serba maju ini ada satu hal yang tidak mengalami kemajuan. Apakah itu? Kesehatan mental manusia. Semakin kita ada di lingkaran yang serba cepat, serba canggih, coba cek. Semua sudah serba mudah sekarang. Anda mau transfer, mau pesan makanan, mau pesan tiket pesawat, mau apapun bisa dalam satu genggaman. Mudah bukan? Mudah. Tapi kenapa di saat serba mudah ini tapi semakin banyak orang yang stres? Banyak yang kesehatan mentalnya kacau, udah gak karu-karuan. Padahal kan semuanya mudah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita seringkali terlalu banyak yang mengentertain diri kita, mengalihkan luka-luka kita. Kita memendam, menutup luka-luka kita.